Disclaimer terlebih dahulu, semua yang disampaikan dalam video ini adalah opini pribadi dariku setelah nonton anime ini sampai habis. Kalian boleh setuju ataupun tidak, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Kalau kalian sudah mengerti, ayo kita masuk ke videonya. Halo channel, welcome to my guys. Selamat datang di konten nonton aja. Di konten ini aku akan membahas anime atau film yang mungkin aja belum pernah kalian tonton. Di video kali ini aku akan membahas anime yang berjudul Demi-chan wa Kataritai. Tapi kita singkat aja jadi Demi-chan. Biar gak kelamaan, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Anime Demi-chan rilis dalam 12 episode dan 1 episode OVA pada 8 Januari sampai 26 Maret 2017 atau pada winter 2017. Studio yang menggarap anime ini adalah Studio A1. Studio yang memproduksi anime yang terkenal seperti yang kalian lihat di list ini, harusnya sih salah satu dari anime ini kalian udah pernah nonton. Cerita anime ini diadaptasi dari manga yang judulnya sama, karya dari Petosu. Manganya ini sudah mulai serialisasi pada 5 September 2014 sampai 19 Desember tahun 2022. Jadi manga dari story original anime Demi-chan ini sudah tamat. Genre anime ini adalah komedi, fantasi, school, dan juga seinen. Anime Demi-chan ini bercerita tentang seorang guru biologi SMA yang bernama Takahashi Tetsuo. Takahashi ini sedang menyusun tesis untuk studi magister. Sedikit konteks, jadi di universe anime ini ada beberapa orang yang terlahir sebagai manusia setengah makhluk mitologis. Orang-orang seperti itu disebut dengan Ajin. Awalnya keberadaan Ajin ini dianggap aneh dan tidak disukai masyarakat. Namun semakin kesini Ajin ini sudah diterima menjadi bagian dari masyarakat dan Ajin ini juga dianggap sebagai manusia yang mengalami kelainan genetik. Para Ajin juga banyak menerima bantuan dari pemerintah Jepang terkait dengan kebutuhan khusus yang mereka miliki. Dan pada banyak kondisi, para Ajin ini meminta untuk dipanggil Demi karena istilah Ajin ini istilahnya sudah lumayan kuno. Oke, kita kembali lagi ke Takahashi. Dia berniat menjadikan kehidupan Ajin sebagai tema utama untuk tesis yang ingin dia susun. Tetapi Takahashi ini bingung mau coba cari Ajin di mana dan dia juga khawatir kalau selama proses pengambilan data dia jadi menyinggung si Ajin calon respondennya. Di hari itu pas episode 1 berjalan, diketahui hari itu ada guru baru. Guru baru ini perempuan dan akan mengajar matematika. Guru baru ini bernama Satou Sakie. Dalam perkenalannya, dia mengaku kalau dia itu adalah Demi dan dia ini adalah manusia setengah sukubus. Kalian tahu kan sukubus itu apa? Ada guru sukubus coy. Hari itu juga bertepatan dengan hari penyambutan angkatan baru. Dan Takahashi pun mengetahui kalau di angkatan anak kelas 1 yang baru ini ada 3 orang Demi. Yang pertama ada manusia setengah vampir bernama Takanashi Hikari, selanjutnya ada manusia setengah dulahan bernama Machi Kyoko, lalu ada manusia setengah wanita salju bernama Kusakabe Yuki. Takahashi pun berpikir, "Lah, banyak juga Demi di dekat gue. Lanjut tesis ah." Jadi di sini kita perkenalan dulu dengan karakteristik masing-masing Demi di anime ini. Yang pertama ada Takanashi Hikari, si Demi vampir. Hikari ini cewek yang ekstrovert ya, dia sangat friendly dan juga ceria. Karena itulah dia juga punya banyak teman di kelas yang nyaman ketika bersama dia, meskipun Hikari ini adalah seorang Demi. Hikari ini perlu untuk mengkonsumsi darah secara rutin, dan darah yang biasa dia konsumsi disediakan pemerintah Jepang seperti Pak Prabowo yang menyiapkan program makan siang gratis. Please, wo. Duit 7.500 emangnya makan apa lo? Buku itu agak miskin. Oh, saya lihat LS3 bukan apa kamu ketawa, ha? Mana Makan siang sehat. yang kau janjikan itu, ha? Di saat pendukungmu oke gas, kamu malah ketawa. Itu nggak respect banget, wo. Dan jangan lupa spray gratis, yo. Hal yang unik dari Hikari ini adalah sebagai seorang vampir, Hikari ini tidak punya kelemahan yang sama seperti vampir yang ada di kisah mitologi. Hikari ini tidak takut dengan salib dan barang berbahan perak. Hikari juga suka makan bawang putih, yang mana hampir semua vampir itu diceritakan tidak menyukai benda yang berbau tajam seperti bawang putih. Lalu Hikari juga bisa keluar rumah dan beraktivitas di siang hari walaupun dia tidak tahan panas terlalu lama, dan itu lumayan normal karena sebagian orang juga tidak tahan dengan panas. Hal unik lainnya dari Hikari itu adalah dia punya saudara kembar bernama Himari. Dan Himari ini bukanlah seorang Demi, dia ini adalah seorang manusia normal. Orang tua Hikari dan Himari ini juga manusia normal. Dari informasi ini kita bisa simpulkan kalau di universe anime ini menjadi Demi bukanlah faktor keturunan, karena yang satu pabrik saja bisa jadi output yang berbeda.
Kondisi yang dialami keluarga Hikari ini bisa dibilang punya nilai A+ bagi pemerintah Jepang. Yang kedua ada Machi Kyoko. Kyoko ini adalah manusia dulahan. Mungkin lebih cocok disebut manusia 90% dulahan karena kurang naik kuda dan pakai armor, dia bisa jadi dulahan sepenuhnya. Seperti yang bisa kita lihat, kepala Kyoko ini tidak nyambung dengan badannya. Secara spesifik, Kyoko ini tidak punya leher. Walaupun begitu, kepala dan badannya ini masih ada dalam satu kendali. Makanan dan minuman yang dia konsumsi tetap masuk lewat mulut yang ada di kepalanya. Tiap hari dia menggendong kepalanya untuk dibawa-bawa pergi. Kalau kalian lihat juga di badan Kyoko, di bagian yang harusnya ada kepala itu, ada api yang warnanya hijau. Dari yang aku tahu di animenya, api ini berfungsi sebagai pengganti leher untuk Kyoko. Waktu Takahashi nyoba untuk memegang api di badan Kyoko, dia bilang rasanya seperti dicekik di leher. Kemunculan api ini juga tidak dijelaskan secara rinci, tapi menurutku badan Kyoko ini sengaja dikasih api biar nggak terlalu seram. Soalnya cerita Demi-chan ini tidak ada unsur horor dan juga gore. Hal unik dari Kyoko ini adalah badan dan kepalanya bisa terpisah sangat jauh, tetapi mereka masih ada dalam satu kendali. Bahkan Kyoko sendiri pernah terpisah dari badannya karena badannya sudah masuk kereta duduan dan terbawa sampai ke kota yang jauh. Dan mereka masih aman. Mungkin api di tubuh Kyoko ini emang punya koneksi gaib. Yang ketiga ada Kusakabe Yuki. Yuki ini manusia setengah wanita salju. Menurut mitologi Jepang, wanita salju ini ada di daerah dengan iklim dingin dan kebanyakan dari cerita wanita salju ini berakhir tragis atau sad ending. Berkaitan dengan hal tersebut, Yuki ini emang bisa mengeluarkan hawa dingin dari tubuhnya. Tubuh Yuki emang dingin yang membuat Hikari ini senang dekat-dekat dengan Yuki. Yuki juga bisa memperkuat kemampuan pendinginannya sesuai dengan suasana hatinya. Semakin buruk suasana hatinya, efek pendinginannya semakin kuat. Uniknya, cairan tubuh yang dikeluarkan dari tubuh Yuki seperti keringat dan juga air mata akan langsung membeku. Kalau cairan yang lain sih nggak tahu ya, nggak disebutin juga di anime. Awalnya Yuki ini merasa minder karena dirinya hanyalah seorang demi dan dia jadi tidak bisa bergaul dengan baik. Namun dengan bantuan Hikari, Yuki akhirnya bisa menerima keadaan dirinya sebagai seorang demi dan juga bisa berbaur dengan teman-temannya. Lalu demi keempat yang ditampilkan dalam anime ini adalah guru baru yang bernama Satou Sakie. Saat perkenalan, Satou Sensei ini mengaku kalau dia manusia setengah sukubus dan faktanya memang begitu. Satou Sensei punya kemampuan afrodisiak, intinya sih bisa merangsang birahi para lelaki. Kemampuan Satou Sensei ini bisa dipicu dari berbagai macam hal, bahkan sampai di level saat Satou Sensei ini pakai baju yang agak terbuka bisa merangsang lelaki secara brutal. Karena hal itu, Satou Sensei selalu pakai jaket olahraga kemanapun dia pergi. Satou Sensei pun harus berangkat pagi-pagi buta dan pulang di kereta keberangkatan terakhir untuk menghindari keramaian. Satou Sensei tinggal di rumah yang jauh dari keramaian, karena saat Satou Sensei ini tidur dan kehilangan kesadaran, dia bisa merangsang lelaki melalui pikiran atau yang lebih akrab kita sebut dengan mimpi basah. Karena kemampuan yang dia miliki, Satou Sensei ini sebenarnya rawan banget jadi korban pelecehan, dan pemerintah Jepang diceritakan tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Satou Sensei diawasi oleh seorang detektif yang bernama Ugaki, yang secara berkala melakukan konseling kepada Satou Sensei. Satou Sensei juga membekali dirinya dengan pelatihan bela diri untuk mencegah dirinya menjadi korban pelecehan. Secara keseluruhan sih anime ini berputar pada aktivitas keempat demi ini bersama dengan Takahashi. Bermula dari rasa penasaran dan keinginan mencari bahan data untuk tesisnya, sampai akhirnya Takahashi ini mengenal para demi lebih dekat. Para demi juga memiliki keresahannya masing-masing, mereka juga menyukai hal yang disukai manusia pada umumnya. Mereka juga bisa tertawa dan bersedih seperti manusia pada umumnya, dan mereka pun juga ingin diperhatikan. Pada akhirnya mereka ini tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Aku ngikutin anime ini sejak masih ongoing. Ada beberapa alasan yang membuat aku betah untuk nonton anime ini. Yang pertama adalah ceritanya. Cerita dari anime Demi-chan ini asik buat diikutin. Di kebanyakan kondisi ceritanya ini sangat ringan dan juga santai. Tetapi di beberapa kondisi juga ceritanya bisa jadi serius. Intinya sih ceritanya nggak cuma memperlihatkan karakternya yang hahaha menjalani kehidupan mereka. Kita juga disuguhkan terkait dengan keresahan dan juga tantangan yang mereka hadapi sebagai demi. Dan hal ini yang membuat aku selalu menunggu episode baru tiap minggunya. Dan saat sudah tamat pun, aku tidak bosan untuk menonton anime Demi-chan ini lagi. Alasan yang kedua adalah lagu. Untuk lagu opening anime Demi-chan ini sih menurutku oke aja ya. Tipikal yang semangat dan cocok untuk anime yang bergenre school. Tapi yang bikin aku betah ini ada di lagu endingnya. Lagu ending dari anime Demi-chan ini judulnya Fairy Tail by Sangatsu no Fantasia. Lagunya ini enak banget didengerin menurutku. Instrumennya itu memanjakan telinga dan juga vokalisnya ini suaranya lembut banget. Cocok banget buat jadi lagu pengantar tidur.
karena nggak mungkin lagunya aku putar di sini, jadi kalian bisa cari aja di YouTube atau source musik lainnya. Intinya sih lagu endingnya ini rekomen banget buat kalian dengerin. Alasan ketiga adalah Sato Sensei. Dari awal aku lihat poster promosinya, aku sih udah tertarik banget lihat Sato Sensei. Kenapa aku tertarik dengan Sato Sensei? Bukan karena dia ini seorang sukubus, tapi karena Sato Sensei ini adalah tipe cewek yang aku sukai. Cewek yang polos tapi bisa menjaga dirinya, pintar, dan tentu saja rambut hitam yang panjang dan berkacamata sebagai opsi tambahan. Selain karena Sato Sensei ini tipikal cewek kesukaanku, aku juga penasaran banget dengan kelanjutan hubungan Sato Sensei dan juga Takahashi. Di sepanjang anime ini kelihatan banget kalau mereka berdua ini berpotensi besar untuk jadi pasangan. Hal ini juga yang bikin aku selalu menunggu kapan ada scene mereka berdua ini saling bertemu. Ini sih alasan pribadi dariku aja ya, tapi kalau kalian merasakan hal yang sama, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Untuk visual anime ini sih nggak usah diragukan ya. Studio A1 nggak pernah mengecewakan kalau bikin anime. Ada genre komedi di anime ini, tapi menurutku ini nggak terlalu berasa. Komedinya bukan tipe komedi yang ngakak kocak acu malakas gibi di toilet, tapi ada komedi di anime ini lebih ke supaya anime ini nggak terlalu serius karena ada beberapa scene yang emang anime ini mengarah ke pembicaraan yang serius. Lalu untuk ending animenya ini menurutku lumayan gantung ya. Di akhir animenya ada murid demi lain yang punya kemampuan untuk bisa jadi tembus pandang, tapi diperlihatkan sebentar saja dan tidak diperkenalkan lebih lanjut. Lalu juga untuk kelanjutan hubungan Takahashi dan Sato Sensei ini tidak bisa diperlihatkan karena animenya tamat duluan. Kalau kalian penasaran bisa lanjut aja ke manganya, karena manganya udah tamat, dan aku udah baca manganya sampai habis. Aku nggak bisa spoiler untuk manganya karena konten ini tidak membahas hal itu, tapi intinya jalan ceritanya ini sesuai dengan ekspektasi dan juga endingnya memuaskan. Silakan kalian bisa lanjut aja baca dari chapter 35 bila kalian ingin mulai baca kelanjutan animenya. Sedikit catatan juga untuk manganya ini menurutku art style-nya sederhana aja ya. Jadi kalau anime ini terkenal, berarti anime ini ketolong studio seperti anime yang ini. Harusnya sih hal ini nggak menghalangi kalian buat baca manganya, karena kalau kalian emang penasaran sama ceritanya, itu adalah pilihan yang bagus. Apakah anime Demi-chan ini layak untuk ditonton? Kembali ke preferensi kalian aja. Anime ini sih cerita dan visualnya bagus, lagunya juga enak didengerin, dan juga ada Sato Sensei. Aku bisa merekomendasikan kalian untuk nonton anime ini dan mungkin lanjut baca manganya karena emang ceritanya ini bagus. Sekian dari aku, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, bisa banget kalian subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan anime lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.